Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Ridho Nur Rohmah dengan NIM 18.05.52.0085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi atas akad mudharabah. Mudharabah sendiri berasal dari kata ad-darbi fil ardi yang artinya berpergian untuk urusan dagang. Secara teknis, mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Nah, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh si pemilik dana. Akad mudharabah merupakan investasi atau pendanaan yang didasari oleh kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini sangat penting dalam akad mudharabah karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh pemilik dana. Dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya, karena apabila hal itu terjadi, maka dapat dipersamakan dengan riba. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha secara periodik yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana. Pada prinsipnya, akad mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Namun, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Nah, hikmah dari sistem mudharabah yaitu dapat memberikan keringanan terhadap sesama manusia. Nah, terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu membuatnya menjadi produktif atau sebaliknya. Nah, dengan akad mudharabah ini, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang telah dibentuknya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, maka perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek. Yang pertama yaitu tujuan mudharabah, yang kedua nisbah pembagian keuntungan, yang ketiga periode pembagian keuntungan, yang keempat biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan, yang kelima yaitu ketentuan pengembalian modal, dan yang terakhir hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian. Nah, apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Menurut ulama, akad mudharabah ini hukumnya jaiz atau boleh. Nah, hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Nah, mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat
selaras dengan prinsip-prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam. Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad mudharabah dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari Al-Quran terdapat pada surat Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Sedangkan dari hadis sendiri itu dari Salib bin Su'aib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mukarodah atau mudharabah, dan mencampur adukannya dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hikmah disyariatkannya sistem mudharabah adalah memberikan keringanan kepada manusia. Ada sebagian orang yang mempunyai harta namun tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian namun tidak mempunyai harta untuk dikelola. Nah, dengan adanya akad mudharabah diharapkan untuk memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian juga tercipta kerjasama antara modal dan kerja sehingga dapat tercipta kesejahteraan umat. Di dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah jenis ini pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengelola investasinya atau investasi tidak terikat. Jadi tidak ditentukan masa berlakunya dan di mana usaha tersebut akan dilakukan. Dalam mudharabah ini, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana. Jenis mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Nah, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan. Nah, yang ketiga yaitu mudharabah mustarokah. Jenis mudharabah ini di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam bekerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Namun, setelah berjalannya operasi usaha dengan kesepakatan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Nah, jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara mudharabah dan akad musyarakah. Materi selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan mudharabah. Rukun dari akad mudharabah terdiri dari 4. Yang pertama yaitu pelaku. Nah, pelaku ini terdiri dari
pemilik dana dan pengelola dana. Ada beberapa ketentuan dari pelaku. Yang pertama yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non-muslim. Yang ketiga, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, namun boleh mengawasi usaha tersebut. Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah yang terdiri dari modal dan kerja. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, tetapi harus jelas jumlah dan jenisnya. Dan modal yang diberikan harus secara tunai dan tidak boleh hutang. Dan harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya. Pengelola dana juga tidak boleh untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Pengelola dana juga tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kerja kepada orang lain tanpa seizin pemilik dana. Pengelola dana juga memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri selama tidak dilarang oleh syariah. Dan kerja juga merupakan kontribusi pengelola dana yang dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, dan manajemen skill. Kerja juga adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. Dan pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Rukun yang ketiga yaitu ijab qabul. Nah, ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, dan melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Rukun yang terakhir yaitu nisbah keuntungan. Nah, besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nah, perubahan nisbah harus disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas. Tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja dengan memberitahukan kepada pihak lainnya. Nah, namun akad mudharabah dapat berakhir karena adanya beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam hal mudharabah dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat yaitu pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola dana usaha untuk mencapai tujuan mudharabah. Nah, yang kelima yaitu modal sudah tidak ada. Dalam mudharabah ini istilah profit dan loss sharing tidak tepat digunakan karena mudharabah yang dibagi hanya hasil keuntungan dan tidak termasuk kerugian. Pembagian hasil mudharabah yang dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha. Mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana.
Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana dalam akad, harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangi dari pendapatan. Nah, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis mudharabah berdasarkan PSAK 105 par 34 dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang kedua yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Apabila terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para pihak pengelola dana. Akuntansi mudharabah diatur di dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Nah, berdasarkan PSAK 105 tersebut, pengakuan dan pengukuran tentang transaksi mudharabah baik dari sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Sebelum membahas mengenai pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengenalan akun-akun yang terkait dalam transaksi mudharabah yang disajikan di dalam neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan mengenalkan akun-akun yang ada di neraca berdasarkan PSAK 105. Akun yang pertama yaitu investasi mudharabah. Nah, rekening ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan dari pemilik modal kepada pengelola dana. Nah, rekening ini didebit pada saat penyerahan modal mudharabah dari pemilik dana kepada pengelola dana. Sebaliknya, rekening ini dikredit pada penerimaan kembali modal mudharabah dari pengelola modal. Rekening yang kedua yaitu piutang pendapatan bagi hasil. Rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah tetapi belum diberikan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Nah, rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan pendapatan. Sebaliknya, rekening ini dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil yang diterima dari pengelola dana. Akun yang ketiga yaitu penyisihan kerugian investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian atas investasi mudharabah. Rekening ini dikredit pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas investasi mudharabah. Sebaliknya, rekening ini didebit pada saat dilakukan pencatatan atas penghapusan investasi mudharabah. Akun yang keempat yaitu keuntungan mudharabah tangguhan. Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar di atas nilai tercatat dari aset non-kas yang diserahkan. Nah, rekening ini dikredit pada saat pembentukan keuntungan mudharabah tangguhan. Sebaliknya, rekening ini didebit pada saat dilakukan amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasi. Selain pengenalan akun-akun yang ada di neraca, ada juga akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi yang berdasarkan PSAK 105. Akun yang pertama yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah baik yang diterima secara tunai maupun akrual. Nah, rekening ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bagi pemilik dana. Sebaliknya, rekening ini didebit
pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Akun yang kedua yaitu kerugian investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi mudharabah yang disebabkan karena kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum usaha, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola. Nah, rekening ini didebit pada saat timbul kerugian dari investasi mudharabah. Sebaliknya, kerugian rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Akun yang ketiga yaitu keuntungan atau penyerahan aset mudharabah. Rekening ini untuk mencatat keuntungan mudharabah atas penyerahan modal aset non-kas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan. Nah, rekening ini akan dikredit pada saat amortisasi keuntungan tangguhan dari penyerahan modal aset non-kas. Sebaliknya, akun ini akan didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah. Yang pertama yaitu dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua yaitu pengukuran investasi mudharabah. Nah, pengukuran ini juga ada banyak macam-macamnya. Yang pertama yaitu investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu debit investasi mudharabah dan kreditnya kas. Nah, yang kedua yaitu investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan amortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Nah, untuk jurnalnya yaitu debitnya investasi mudharabah, kreditnya keuntungan tangguhan, dan aset non-kas. Nah, untuk kemungkinan yang pertama ini kita juga harus membuat jurnal untuk melakukan amortisasi atas keuntungan tangguhan yang telah dicatat sebelumnya. Jurnalnya yaitu debitnya keuntungan tangguhan dan kreditnya keuntungan. Kemungkinan yang kedua yaitu jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non-kas. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu debitnya investasi mudharabah, debit lagi kredit kerugian, dan kreditnya aset non-kas. Selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Nah, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai yang disebabkan karena rusak atau hilang, maka penurunan nilai tersebut
diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu debitnya kredit investasi mudharabah, kreditnya investasi mudharabah. Kemungkinan yang kedua yaitu penurunan nilai setelah usaha dimulai. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah, namun akan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Nah, jurnal yang harus dibuat yaitu debitnya kredit investasi mudharabah, kreditnya penyisihan investasi mudharabah. Selanjutnya ada kerugian. Nah, kerugian yang dimaksud di sini yaitu kerugian yang telah terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir. Nah, pencatatan ini diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Untuk jurnalnya sendiri yaitu debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya penyisihan investasi mudharabah. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur aset non-kas. Yang pertama yaitu penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset non-kas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan bagi hasil. Nah, pendapatan bagi hasil yang belum dibayar akan diakui sebagai piutang. Untuk jurnalnya sendiri yaitu debit piutang pendapatan bagi hasil dan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, apabila pihak pengelola dana melakukan pembayaran piutang pendapatan bagi hasil, maka jurnal yang harus dibuat yaitu kas dan kreditnya piutang pendapatan bagi hasil. Materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir. Nah, pada saat akad berakhir, selisih di antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk jurnal yang harus dibuat pada saat terjadi keuntungan investasi mudharabah yaitu debitnya kas atau piutang, debit lagi penyisihan kerugian investasi mudharabah, kreditnya investasi mudharabah, kredit lagi keuntungan investasi mudharabah. Adapun jurnal untuk mencatat terjadi kerugian investasi mudharabah yaitu debit kas atau piutang, debit lagi penyisihan kerugian investasi mudharabah, debit lagi kerugian investasi mudharabah, dan kreditnya investasi mudharabah. Di dalam akad mudharabah terdapat ketentuan-ketentuan hukum. Yang pertama,
Mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak mudharabah tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa datang atau di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga yaitu tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini bersifat amanah kecuali ada kesalahan yang disengaja atau kelalaian. Nah, yang keempat yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah. Sekian penjelasan materi kali ini mengenai akuntansi atas akad mudharabah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.